Bapak Ibu ingkang sepuh kula nderek pamit lengkah inggih. Mohon maaf wonten. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral jamaah Masjid Al-Huda Sukorejo ingkang dirahmati Allah. Alhamdulillah ing dinten punika kula saged silaturahim dan bagi panggilan dan wonten undangan saking takmir Masjid Al-Huda lan jerose wau niki kajian terakhir yang mungkin niki ikhtitam yang baik, penutup yang baik. Nah, Ahad besok sudah sibuk dengan kegiatan zakat fitrah dan sebagainya. Ma'asyiral jamaah, ini kebetulan terlihat ada anak-anak muda luar biasa. Ada sebuah pepatah anak-anakku ini kelas berapa? SD, SMP, SD. Ada sebuah pepatah, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Qayyid suyudaka bil fiqhil wafiqah. Jadi ilmu itu seperti hewan buruan, dan ikatlah ilmu itu dengan tali. Tapi bagaimana caranya mengikatnya? Kalau kamu mencari hewan buruan, terus kamu ingin mendapatkannya, terus ditali, bagaimana kamu cara mengikatnya? Ya, jadi mengikat ilmu itu dengan Alkitabah, dengan menulis. Anak-anak, jadi insya Allah waktu seumuran sampean saya sering menulis. Jadi kalau bisa nanti ke depannya dalam hal apapun diusahakan kamu menyempatkan untuk menulis. Karena apa? Karena tulisan itu akan membekas. Dan sampean itu masih ibarat kata kalau orang itu mendapatkan ilmu itu seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau pun sepuh-sepuh kados kula, terus bapak ini kayak seperti mengukir di atas air. Kalau mengukir di atas air setelah menulis hilang. Nah, tapi kalau anak-anak ini seperti mengukir di atas batu. Jadi kalau mengukir di atas batu, sampai hari ini tulisan Gua Hira itu masih terbekas karena diukir di atas batu. Tapi waktu itu memang tidak ada, masih belum ada tanda baca yang jelas. Jadi kalau penamaan pengawalan tanda baca ini kan diawali oleh seorang tokoh namanya Abu Aswad Ad-Du'ali.
Abu Aswad Ad-Du'ali yang bikin tanda baca, terus panjenengan kenal dengan ilmu tajwid, ya, ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini tokohnya ini adalah Abu Aswad Ad-Du'ali yang bikin ite harokat gitu. Nah, kalau di tulisan Gua Hira itu tidak ada. Okay. Meskipun saya belum pernah ke sana, tapi dengan visualisasi yang ada di dunia maya itu saya iya ternyata waktu zaman dulu itu belum ada tulisan yang seperti kita lihat hari ini. Kalau kita lihat hari ini kan sudah jelas, kalau ba itu titiknya di bawah 1, terus ta itu titiknya di atas 2, sa itu titiknya di atas 3. Jadi anak-anak nanti kedepannya kalau ada kajian bisa membawa buku, ditulis, tidak apa-apa. Apa yang kamu serap, apa yang kamu dapatkan itu kamu tulis. Insya Allah nanti suatu saat akan bermanfaat bagi kamu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah. Berarti masih ada rezeki buat kita. Berarti masih ada rezeki. Seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nate sanjang, nate pirsa dan rakyate sanjane ngeten. Nek wonten tiyang pejah, ini tanggung dengan bahasa mereka ya. Nek wonten tiyang pejah, sakjane niku malaikat maut niku sampun pinaraken jenengan, cuma dereng wancine akhirnya kenging sing dijadwalaken. Artinya sebenarnya ketika ada orang meninggal, malaikat maut itu sudah datang kepada diri kita. Tapi karena kita belum terjadwal, akhirnya beliau mengambil yang sudah dijadwalkan. Suatu saat juga sama. Ketika kita nanti diambil nyawanya oleh malaikat, terus dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, itu nanti orang lain akan dilewati oleh malaikat untuk mengambil nyawa kita. Jadi terkadang tiang ketika ada orang yang meninggal itu tidak lantas aku sulit, jadi aku belum tentu juga kita nanti bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Nah, sahabat Talha bin Ubaidillah, ini adalah salah satu sahabat as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam pertama kali. Ada Talha bin Ubaidillah itu nate ngipi. Sahabat Talha itu nate ngipi. Nah, di suatu malam dia itu bermimpi, dia itu dipertemukan dengan 2 orang di depan pintu surga. Sahabat Talha, ada 2 orang di depan pintu surga. Lalu yang satu masuk, yang satu nggak masuk, masih menunggu agak lama. Baru yang satu kemudian masuk. Nah, singkat cerita, kata sahabat Talha itu, ternyata ada 2 orang pemuda. 2 orang pemuda ini pergi ke medan perang. Terus dia mbak ini memang niat saking griyane niku derek perang. Nah, ketika berperang, apa yang diniatkan pertama kali? Jadi niatnya itu bukan niat menang. Jadi yang rupiah itu niat perang itu bukan niat menang, tapi niat mati syahid. Karena orang mati syahid itu langsung
nggih, tiketnya VIP langsung mlebet swarga nggih. Terus tiang kali niki niate derek perang nggih, pengen mati syahid. Nah, ketika berperang ternyata yang satu terkabul doanya mati syahid, yang satu akhirnya pulang tapi bawa kemenangan, dia bawa kemenangan. Ternyata kata sahabat Thalha, orang yang masuk surga pertama kali itu justru orang yang tidak mati syahid. Di boten tiang sing wau pertama kali derek perang terus mati syahid, boten. Tapi tiang sing mantuk beto kemenangan, al-falah, kemenangan, itu sing mlebet surga pertama, boten. Kok sakit? Ternyata kata sahabat Thalha, karena piyambake dipanjangkan umurnya oleh Allah lalu mendapati Ramadan. Jadi yang pulang dari perang tadi membawa kemenangan itu karena piyambake dipanjangkan umurnya oleh Allah lalu mendapati Ramadan. Di Ramadan dia berdoa. Nah, itu akhirnya mendapatkan keutamaan di Ramadannya sehingga piyambake saged mlebet swarga lebih awal daripada temannya tadi yang mati syahid. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kenapa kok Ramadan sebegitu hebohnya, sebegitu istimewanya, sebegitu fadilahnya? Nah, monggo kita pirsa. Sampai hari ini ya mungkin ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, mungkin nggih 50 tahun, nggih, wonten 60 tahun, 70 tahun, nggih. Berarti kita punya waktu yang sudah lumayan banyak hidup di dunia. Nah, ketika kita punya waktu untuk hidup ini, misalnya sama ini dikengken ngitung, panjenengan saged ngomong boten kinten-kinten. Jenengan ngitung, jenengan niku tiang saya atau tiang awon, nak bingung. Nggih, jenengan rumiyin sekolah, terus sekolah yang pundi gurune sinten, nek dinten Jumat niku sekolah napa mboten, terus mungkin sangune pinten. Ingatan kita yang sudah lampau, yang sudah berlalu, ini hilang. Ini hilang. Nah, begitu halnya kadang kita adalah melakukan dosa ataupun amal soleh, itu terkadang hilang dengan sendirinya. Kadang buatan sadar nih panjenengan ini aslinya ngelampai keawalan dan numpuk dosa. Jadi banyak orang mengira itu bahwa dirinya itu orang baik, terus pahalanya banyak, tapi padahal dia itu orang yang banyak salah. Apalagi kesalahan-kesalahan itu tidak langsung diampuni oleh Allah, meskipun dengan sholat. Panjenengan nek sholat itu duduk di antara dua sujud ini kan Rabbi. Nah, panjenengan juga ampunan, tapi nol langsung saat ini sholat dengan terus diampuni kan betul. Terus, nah, tanpa kita sadari kita itu telah menzolimi diri kita dan orang lain, termasuk keluarga kita. Tanpa kita sadari, kita ini termasuk dolim terhadap diri kita dan
keluarga kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Itu tanpa kita sadar. Contoh misalnya, contoh nih loh, contoh pun dianggap temenan. Nah, niki ajeng Riyadin misalnya. Nah, bapak niki tumbas rasukan baju misalnya harganya 400.000. Tapi putrane ditumbasaken regane 60.000 boleh. Ibu niki sing ditumbasaken rasukan regine niki gangsal 100.000 misalnya 600.000. Ini sik rasukan iki dereng kudunge, iki dereng sandar. Nek kula tanglet jenengan niku tiyang adil napa mboten? Napa ngoten niku mboten termasuk dolim? Dolim terhadap anak misalnya, karena anaknya ini diberikan baju yang murah-murah, ataupun mungkin dalam keseharian putra ini diirit-irit, anggone nyewon sangun itu tidak is 5.000 cowok. Ojo jajan manis, kok suruh jajan manis, jalur duit manis. Apa kita tidak dolim dengan anak kita? Padahal kita ketika minta keturunan, kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kehidupan yang layak kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Nah, ini masih dalam lingkup keluarga, belum lagi dengan lingkup nopo niku misalnya pekerjaan, misalnya panjenengan niku pemimpin, misalnya nggak ada anak buah, jenengan dolim nopo boten pak, kalau boten dolim bayaran itu boten nanti telat. Tapi kok sing suki jenengan bukan karyawan jenengan. Nah, kedoliman ini nanti itu akan dihapus dengan amalan kita sehari-hari. Panjenengan sholat, panjenengan sedekah, panjenengan derek kajian, nyata ini itu wow, saged ngimbangi napa saged menghapus amalan-amalan buruk panjenengan. Lah mangke telas napa mboten? Kados jenengan sak mangke niki mboten budget. Biaya iki pokoknya gawe tuku jajan, gawe ngecat omah, gawe tumbas rasukan segala macem. Budgetnya misalnya 3.000 misalnya. Mungkin nyukani tonggo-tonggo segala macem, budgetnya 3.000, 5.000. Mungkin ten masjid segala macem, niku budgetnya gangsal 1.000 misalnya. Ngoten nggih, gangsal 1.000. Telas manfaat napa mboten telas niku? Wonten sing gantosi napa mboten telas artane panjenengan. Nah, kados mekaten. Kalau misalnya kita melakukan kebaikan, secara tidak langsung kita melakukan keburukan. Nah, kalau keburukannya ini lebih banyak, maka kita akan timpang dan itu rugi. Nah, ketika rugi ini, mau nggak mau kita harus terima nasib masuk neraka. Nggak bisa masuk surga. Wong jenengan niki boten surplus, minus. Kesayangannya kirang, kesayangannya kata, keawonannya kata, kesayangannya seperti. Nek kesayangannya jenengan kata, keawonannya seperti, ya alhamdulillah. Tapi kabar baik bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sing turun melampaui siam karena siam niki pun diwajibkan. Kabar baiknya apa? As-sawmu li wa ana ajzi bi. Dados nek panjenengan niku wau sampun telas amal-amalane panjenengan niku wau, amal baik ini telas karena dosa dolim, dosa murka, dosa durhaka, dan lain sebagainya, dosa kejahatan dan sebagainya. Tapi kata Allah, as-sawmu li
wa ana ajzi bih. Dados ibadah siang niki saged dados tabungane kula lan panjenengan mangke teng alam akhirat. Misalnya mboten wonten kesaitan, wis telas wis pakpuk misalnya. Terus jenengan iki bebas. Kan iso mlebu neraka mlebu swarga. Wah. Misalnya ternyata banyak sedikit lebih sedikit banyak kejelekan terus akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Allah masih punya pahala untuk panjenengan bagi yang berpuasa. Hadisnya itu sahih. As-saumu li wa ana ajzi bi. Poso itu kanggo aku dan saya nanti yang akan memberikan pahalanya. Makanya tiang siang itu boten ketinggal. Nggih, jenengan mirsani salat misalnya tanggi sama jenengan ini salat rawuh boten nek teng masjid boten ketinggal berarti salat teng griya. Nek teng griya boten nate salat berarti teng masalah teng jami. Nek teng jami boten salat mungkin piyambake boten salat, lagi boten salat nopo lari salat. Tapi kalau siang niku boten saged ditingali tiyang niku siang nopo boten saged. Ketokane siang tapi piyambake muncul di waktu siang Ramadan nopo maem nopo saklintune nggih niku. Jadi memang ibadah yang tersembunyi hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang memberikan pahalanya. Nah itu hanya Allah yang memberikan pahala. Nah, Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tingkatan orang puasa itu ada 3. Wonten nggih tiyang niku nggih shaum al-am, puasanya itu umum, biasa, poso wis pokoke poso, ninggalaken unjukan lan makmu dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari dan maghrib pun niku siang. Jenengan nglampahi ngoten pun kelebet siang benar. Tapi napa ngoten niku siang niku nggih. Jadi ditingkatkan lagi orangnya itu kata Imam Al-Ghazali itu ditingkatkan lagi. Levelnya orang yang berpuasa itu ditingkatkan lagi. Puasanya orang yang khusus. Nah, puasanya orang khusus itu pokoknya gak ninggalno maem, gak ninggalno tidak makan dan tidak minum saja. Tapi kalau puasa khusus itu ada tambahannya lagi. Apa tambahannya? Yaitu panca indera itu ikut berpuasa. Mripat niki poso, telinga niki poso, lisan niki nggih poso. Nggih. Jadi tangan niki nggih poso, kaki nggih poso. Panca indera dan tubuh kita ini ikut berpuasa. Dene poso terus ngibah, waduh. Eman posone jenengan. Nggih. Poso lan sik napa namane mirsani misalnya sama kini kan setiap orang punya HP. Nah, diklik HP ini misalnya klik terus keluar maksiat, misalnya gitu. Nah, terus apa disalahkan HP ini? Ya Allah, kalau ini siang tapi mirsani HP, terus HP ini wonten gambar-gambar dan kalau mirsani mau salahkan HP ini ya Allah, ya betul sakit, sakit. Jadi tiang siang itu level yang kedua, panca inderanya itu juga harus dijaga. Mulutnya dijaga, matanya dijaga, telinganya juga dijaga. Ini susah. Susah. Apa malih nek kadang ajenge prihatin ngeten iki. Wah. Apa
tuku sepedanya ketika dia waduh. Oh telas, pahalane jenengan itu telas. Lho Pak, matur wonten wican tenan wonten kok pun telas. Nggih, ngapa jenengan itu pun napa gibah misalnya kan. Apalagi enggak gibah tapi fitnah, fitnah pun telas. Maka yang siang itu kedah hati-hati, hati-hati, hati-hati. Yang dipandang, yang dilihat, yang didengar, yang dibicarakan itu kedah hati-hati. Level yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, puasanya khusus di atas khusus VVIP. Nah ini VVIP puasanya. Orang yang puasanya VVIP selain yang puasa yang pertama tadi puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa VVIP, khusus. Ada VVIP ini yaitu puasanya apa? Manahe dijogo, atine ini dijogo. Nah, yang nek jogo ati niki kangelan, nggih. Kangelan. Angel, teori ini gampang, tapi angel. Ya. Rasulullah itu, Nabi Muhammad, hatinya itu pernah dibersihkan 2 kali. Ketika dia kecil, dan yang kedua ketika beliau mau berangkat Isra Mi'raj. Jadi ketika didatangi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, sedangkan beliau ini berada di pelataran Ka'bah di pangkuan pamannya Hamzah. Di Rasulullah itu pada waktu dijak Isra Mi'raj niku piyambake niku lenggah tenggene pupune Pakli'e pamane asmane Hamzah. Nah niku tenggene jagongan tenggene pelataran Ka'bah. Terus wonten niku wonten malaikat. Akhirnya Rasulullah diambil lalu diapakan? Dibelah dadanya, lajeng dibersihkan hatinya itu pakai air Zam-Zam. Baru setelah itu berangkat Isra Mi'raj 2 kali. Jadi orang mek siang nggih atine kudu ketoto. Napa sing sing difikiraken atine karo dilampahi kudu satu kata. Nah, iki repot. Iki mungkin kalau yang tingkatannya kedua ini mungkin mudah kita menjalani. Kalau tingkatan yang ketiga ini agak susah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah ini siang. Jadi siang itu di Ramadan itu ada siang, ada qiyam. Kalau siang itu pagi hari, pagi hari. Dari mulai panjenengan itu sahur sampai jenengan mengke buka niku asmane siang, tidak makan dan tidak minum. Mengke dalune niku jenenge qiyam, berdiri mendirikan. Makanya ono hadis doa itu nek misale panjenengan film niku film itu yang siang itu berpahala. Soalnya apa? Jika kakean gerak, jika kakean tingkas itu jangan film mau. Jika mboten katai dosa kan. Tapi kan mboten sebut. Malah justru di 10 al-awakhir, 10 hari terakhir ini kita harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Karena apa? Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sinten mawon sing turun nglampahi siang dengan keimanan, kepercayaan. Jenengan boten angsal maem, jenengan percaya angsal pahala. Berarti jenengan gadahi iman, imanan wahtisaban. Jenengan boten maem niku wonten pahala. Ihtisaban
karena mencari ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa panjenengan itu bakalan dihapus total. Dosa yang panjenengan iki dihapus total. Nah, misalnya dihapus, maka ketika berakhirnya Ramadan dan menjumpai hari fitri, hari yang suci, hari kemenangan, niku jenengan biasa kosong-kosong ya, jenengan itu seperti terlahir kembali, seperti bayi yang baru lahir, karena dosa-dosanya sudah diampuni, sudah dibuang. Kalau di HP itu banyak sampah, sampahnya ini sudah bersih. Kalau orang melaksanakan puasa dengan baik dan benar, ya itu. Lissoim farhatani, karena bagi orang yang berpuasa, wong poso itu arepane itu mempunyai kebahagiaan. Kebahagiaan wong poso itu wong kali. Okay. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Imejeng itu wae. Jadi panjenengan iki pun boten gadahi pahala, pun boten gadahi kesaenan, pahala kesaenan sampeyan iki pun disuwun kalian pahala keawalane sampeyan, akhirnya jenengan boten gadahi pahala kesaenan. Nah, itu jenengan tesih gada pahalane siang. Ya, itu makanya Allah menyampaikan dalam hadis Rasul, as-sawli poso iku kanggo aku wa ana ajziki, dan saya nanti yang akan, dan akulah yang nanti akan membalasnya. Nah ini, maka puasa itu adalah perisai bagi seorang muslim. Ya, puasa itu adalah perisai bagi seorang muslim. Nah, senjata jika kita ini sudah tidak punya apa-apa. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah, Rasulullah nate ditangleti sahabat. Ya, Rasulullah nate ditangleti sahabat. An Anas kila ya Rasulullah ayyus sadaqah afdol. Qala sadaqatun fi Ramadan. Niki tesih bagian dari puasa. Nah, Rasulullah niku nate ditangleti. Rasulullah, sedekah sing paling apik itu kapan? Nanti kula niki napa namane napa disanjami. Jadi wonten napa namane jamaah niki sanjang. Pak, kula badhe wakaf tanah kagem TPA. Tapi mboten samangkin. Lah kok mboten samangkin, Bu? Nggih pun diserahkan mawon. Mungkin menawi jenengan mboten kepanggih Ramadan, kula mboten iku. Mboten kula sukaaken Ramadan. Dia yakin pas waktu Ramadan disukaaken. Tanahnya untuk wakaf TPA. Karena apa? Memberi di Ramadan dengan di luar Ramadan itu nilainya beda. Nah, kata jenengan tumbas jajan, tumbas rasukan, betul lho. Nah, mudah kabeh. Sami tiyang nek sedekah teng Ramadan itu nilainya beda. Ya, niku. Makane sahabat niku nanti ditangleti ya. Bagaimana Rasulullah itu kalau di Ramadan, ya. Ajwad dan nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang dermawan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan daripada hari-hari yang lain. Luar biasa. Nah, ini menandakan bahwa bulan Ramadan ini bulan baik. Bulan baik. Bulan untuk bersedekah. Dan
dasarnya ayu sodako afdol sodako firqato. Nah, ket awal sampai dinten niki tanggal 23 jenengan pun sedekah nopo dereng. Nek dereng wis pun aduh niki kantor sedekah karo kantor ini kantor akhir-akhir nggih cepet-cepet pakai mantul dihitung dunia jenengan pinten wis langsung disedekahkan Allah nggih. Karena apa? Karena itu tadi sedekah yang utama itu waktunya di bulan Ramadan. Dan jangan pernah punya harapan bahwa nanti saya menjamin Ramadan tahun depan saya ikut. Tidak ada orang yang bisa menjamin. Termasuk kulo yang sakit jamin siang ngajen itu sakit berek siang mungkin bisa jadi kulo bekerja bisa jadi. Jangan yang ngomong, harus punya keyakinan seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menyampaikan dalam Al-Mulk ayat 2 itu yang punya kehidupan, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi yang berhak memberikan kehidupan dan kematian adalah Allah. Maka manusia hanya mengikuti, ya, manusia hanya mengikuti. Karena nanti ketika kita meninggal itu kembalinya juga kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Nah, kalau di bulan Ramadan ini orang yang bersedekah ini ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul keutamaan seperti hadis yang disampaikan oleh Pak Bambang di awal tadi. Orang yang mau memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang menjalankan puasa. Kalau mboten gak ada napa-napa, Pak. Mosok sih sampai mboten gak ada napa-napa. Nah, itu kita perlu merenung. Nah, sebenarnya kita ini sudah cukup dan kadang lebih dari cukup. Tapi kadang kita hanya sendiri yang kurang bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Nek sampean syukur bakalan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti nggak ada cerita dan ini kejadian. Nanti tiang niku musafir lajeng piyambakipun niku sarengan niku tiang tiga. Terus beto kompor, beto mie, ambil buko. Setelah menjelang maghrib niku piyambakipun itu masak. Jadi dia berhenti terus masak, mau masak, menyiapkan kompornya, terus bekal makanan yang dibawa tadi. Ada orang yang menghampiri, terus ditanya, loh mau ngapain Pak? Oh saya mau menyiapkan buka puasa. Oh jenengan Muslim? Nggih, kula Muslim. Pak jenengan rikesi, monggo, sareng kula. Jadi orang yang datang tadi itu dengan sekuat tenaga, dengan promosi, iklannya yang luar biasa, nyuwun tiang tiga niki wau duka sarengan piyambake teng daleme. Jadi dia pengen
tiga orang tadi itu berbuka puasa di rumahnya. Jadi dengan meyakinkan gitu, pun jenengan buka kali kula. Akhirnya yang pun turun pinara mampir ten Griyane. Padahal ten Griyane niku mung wonten iwak tongkol setunggal. Iwak tongkol setunggal diiris dadi sekawan damel mahaman tiang sekawan niku wae. Kene-kene keluarga angsal mboten. Wonten istri lan anak ngintip. Berarti keluarganya masih belum ada makanan. Subhanallah. Orang yang seperti ini karena yakin. Orang beriman itu intinya yakin, percaya. Nek sampeyan mboten yakin, mboten mengusah. Nah, orang beriman itu harus yakin. Napa sing jenengan yang jenengan sedekahkan berarti nanti mendapatkan pahala. Tidak perlu ditanya pahalanya berapa. Syukur kalau misalnya ada yang menginformasikan. Kalau tidak ada, nah, kalau ini mantune tiang Jawa Tengah, mantune tiang Jawa Tengah. Mereka griyane Temanggu. Wah, mereka desa dusun bingung. Mereka niku tiang ajeng siang niku kata sebutan siang karena sabin, karena tentopro, damel apa niku botong, damel kenteng dan lain sebagainya. Terus untuk bersedekah juga bingung, karena sedekahnya ini mau saya sampaikan ke siapa yang lebih manfaat. Nah, kadang orang itu bingung dalam bersedekah. Maka kalau di lokasi mana ini Desa Sukorejo ini ada yang menampung sedekah panjenengan, wis disukaken mawon, los mawon, pun mikir, pun suudon, husnudon mawon. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Keapian itu bakal ngilangno keelekan. Hal jazaa'ul ihsan innal ihsan. Wong api itu bakalan oleh api pun mikirin ngoten mawon. Mikirin ngoten mawon. Dadi jenengan dereng sedekah sampai sasi tanggal 23 Ramadan iki monggo. Tesih wonten dinten masih ada 7 hari lagi. Monggo sesarengan. Monggo sesarengan pikantuk fadilai sasi Ramadan. Karena Ramadan itu luar biasa. Tadi sudah orang yang meninggal pertama tadi banyak gambaran-gambaran yang dijawab di bulan Ramadan. Banyak gambaran-gambaran kehidupan yang terjawab di bulan Ramadan. Nah, dan yang terakhir tadi sambung kata kalau sampaikan, dan yang terakhir sebagai perwujudan panjenengan mengikuti yang Islam. Dan Islam itu wonten rukun Islam. Dan lebat rukun Islam itu wonten sholat, wonten siam, wonten zakat, wonten zakat. Samantune niki Ramadan pun telas, masuk akhir Ramadan, mulai pada asar sampai benjing sakderenge sholat id sinten mawon sing gesang, maksudnya yang hidup, orang yang hidup dari akhir Ramadan mulai pada asar sampai sebelum sholat id wajib mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Nah, Pak,
piyambake niku pejah Isa. Napa piyambake wajib zakat? Nggih wajib zakat. Kula nggak ada yuga, Pak. Yuga kula niku lahir saderenge adzan subuh. Napa wajib zakat? Wajib zakat. Wajib zakat. Orang yang hidup rentang waktu mulai pada asar sampai saderenge sholat id niku zakat. Niku wajib zakat. Nanti pun dados apa namanya, terus sampai harus menghindar dengan ini. Nah, zakat itu tanggung jawabnya kepala keluarga. Tanggung jawabnya kepala keluarga. Misalnya jenengan ada garwa, istri, anak sampean pinter, misalnya tiga. Terus ada orang yang ditanggung, misalnya orang tua panjenengan setunggal, berarti jenengan kedah ngedalaken zakat niku 6. Nah, ini harus dikeluarkan. Zakat. Nah, syukur-syukur terakhir sasi Ramadan boten zakat fitrah mawon ingkang jenengan ngedalaken zakat malih jenengan ngedalaken sepindah. Alhamdulillah, nggih. Jadi tiang fakir, tiang miskin itu saged nampi kebahagiaan sebagaimana bahagianya panjenengan di hari yang fitri. Syaratnya apa Pak? Zakat niku. Pokoknya jenengan nggak ada makan damel sesuk wajib zakat. Pun tampil yuridullah bikum yusra la yuridu bikum usra. Islam niku gampil, gak ruwet. Jenengan nggadahi makman damel sesuk berarti jenengan wajib zakat. Setelah apa yang jenengan keluarkan. Nah, Pak, kulo niki mboten gadah beras nih jeng niku. Tapi kulo nggak ada sepeda motor, ya sami mawon jenengan tesih yang termasuk yang sing ada. Nah, terus gimana Pak ya? Gimana caranya? Ngoten. Kan gitu. Jadi jangan sampai terus merendahkan diri, akhirnya panjenengan itu boten medal zakat. Nah, terus tadi ya, kedoliman itu bisa terjadi dari harta yang kita miliki. Mungkin bisa jadi harta yang kita punya ini belum kita zakati. Lah Pak, wong kula niki lho, tiyang niki tahun ini surplus. Kalau ini kula saged tumbas mobil, terus mantu niku kula saged tumbas tanah, terus mantu niku kula numbasaken niku kula niki griya. Lah bisa jadi kesenangan kebahagiaan panjenengan niku jenengan niku tidak dosaken supir kalian apa. Bisa jadi kemewahan-kemewahan yang jenengan terami, kesenangan-kesenangan sing jenengan terami niku karena Allah menjadikan kamu orang-orang yang lalai. Nah, hati-hati, hati-hati. Zakat malih boten medal biasa. Hati-hati, hati-hati. Karena apa? Karena nanti ditagih waktu di akhirat. Kalau sudah ditagih di akhirat, betul sakit. Dengan bangsul malakan alam dunia itu boleh sakit. Boleh sakit. Nah, ini sing repot. Sing repot itu kondisi makanan. Itu. Nah, monggo sareng-sareng matos sangu sing kata. Monggo tesih disukani kesehatan kalian Allah. Monggo tesih nggadahi pikiran sing sehat. Mugi-mugi niki saged dimanfaataken panjenengan pados ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, kalau sudah masuk bulan Ramadan
di 10 terakhir banyak-banyak membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Niku dikata-katai doa niku ya untuk memohon ampunan kepada Allah. Kemudian sakit apal nggih, pokoknya jenengan istighfar sing kata. Kula niki kali panjenengan disami gadai salah niku boten sekedhik salah niku kata. Ada yang kesalahan itu ditampakkan, ada kesalahan itu tidak didampakkan. Ada kesalahan itu sudah diampuni, ada kesalahan itu belum diampuni. Maka kita memohon dan berharap kepada Allah agar supaya di bulan Ramadan ini kita benar-benar menjadi pribadi yang terbebas dari dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa yang lampau. Maka jemaah ingkang saged kula sampaikan nyawa aku ing pangapunten. Iki silaturahim kula sing pertama kali ini. Kita terus manfaat nggih. Kagum kula lan panjenengan terus penyebut kagum kula lan panjenengan monggo sesarengan melampaui ibadah kanthi ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir punika pikantuk wangsul datang laksanakan Allah kanthi husnul khotimah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berikut, oh monggo. Kalau berikut apa berikut? Berikut. Oh okay. Ya, terus wonten sesi tanya jawab. Puntang letak anu sing angel-angel kalau bisa dijawab oke. Monggo. Baik, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah puasa ini sudah kata puasa adalah suatu perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu bagi orang Islam. Akan tetapi yang saya tanya di sini langsung saja, bagaimana seandainya orang itu sudah puasa tapi tidak puasa seperti orang sakit, orang kepergian, apalagi orang yang sudah sembuh. Orang yang sudah sembuh kemudian tidak kuat puasanya, sudah tentu barang wajib sudah ada besok itu akhir. Kemudian apa yang dilakukan seandainya nyawa puasa lagi tidak kuat? Terus bagi orang-orang tersebut apa yang dilakukan sehingga Allah tidak menagihnya? Sebab ini sudah kewajiban dalam masalah tata krama puasa. Itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua, ada temannya menanyakan jawab ini, bagaimana hukum seseorang dalam mengerjakan sholat tapi banyak geraknya? Itu apa sah? Apa batal puasa? Apa sholatnya? Atau gimana? Ini dari saya itu disuruh menyampaikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kalian Pak sinten? Pak Tohir. Nggih, Pak Tohir nyuwun pangapunten. Nggih. Kula niki mboten apal hadise. Tapi kula insyaallah tesih kemutan syarahe. Nah, saya kula buka ayat siang riyen ya. Ini tentang masalah rofas. Nggih. 187. Perintah Ramadan itu 183 sampai 187 di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. 187 itu diawali ukhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Di 187 Al-Baqarah. Ukhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Jadi kan lari-lari alif ya. Jadi kalau sama-sama mewajibkan. Jadi ar-rafas itu diperbolehkan kalau malam hari. Ukhilla lakum. Jenengan kumpul kalian garwane jenengan, kalian istri jenengan niku nek dalu. Nek injing wayah siang mboten angsal. Nek injing wayah siang mboten angsal. Nggih. Nah, niki wonten tiyang niki mengadu kepada Rasulullah. Tadi piyambake niki ngadu, "Wadul, Rasul, wau dalu kalau wingi niku siang kok wau dalu nonton. Kalau wingi siang niku kula niki rofas kali bojo kula." Lah, piye sampeyan niku? Lah kok rofas wayahe awan-awan? Ya wis. Nah, itu dijawabannya di sini ada. It'am sittina miskina. Orang yang melakukan rofas itu pertama memerdekakan budak atau memberi makan 60 fakir miskin. Itu rofas. Terus yang baik, kula niki mboten dadak. Wis nglakoni gak duwe. Tapi Rasulullah ini pribadi yang latif, yang lembut, bukan terus lantas marah, terus lantas kecewa dan lain sebagainya. Wis ngene. Yang kamu punya itu apa? Kula menggadhahi niki ten griya. Wis niku sedekah nangone awakmu. Nggih to Rasul? Nggih. Ini makna dari yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu nyuwun kula lan panjenengan iki diparingi gampil, boten diparingi ruwet. Nah, jadi saking pertanyaan Bapak niku kula padhanaken tiyang sing wadul melampaui larangan bulan puasa dan Rasulullah yang harusnya itu memerdekakan budak atau menggantinya dengan memberi makan 60 makan orang miskin. Bagi orang yang sudah tua, nah ini kan dipundur. Orang kalau sudah tua ini kan perlahan-lahan kan sudah diambil nikmatnya oleh Allah. Atau sepuluh ngeten iki mboten saged mirsani Quran sing hurufi alit-alit kados lari-lari alit mawon. Sudah kabur, sudah rabu dekat. Mungkin bapak-bapak ini pirsa nek ajenge ruko iki pinggange ini pun sakit, terus ajenge melampah iki kangelan, ajenge idal terus ruko iki kangelan. Nah, nikmat kita ini sudah dikurangi. Nah, Allah lebih tahu kalau misalnya terus ternyata kita itu tidak bisa berpuasa. Maka bagaimana caranya mengkodok? Caranya mengkodok adalah
Ketika kita sudah tidak mampu, berarti membayar fidyah. Pak, kan tiang sekolah ini kan bukan merdamel, bukan nyambut damel. Nah, terus bayarnya saking pundi. Nah, kembali kepada tadi tuntunannya Rasulullah. Ternyata apa yang dia punya disedekahkan untuk dirinya, enggak dipotong. Terus utang gitu tenang, salam dia sing nyaur sinten. Nah, jadi itu kalau sampai mentok dia mbak bukan nggak ada. Kalau ingin ibu awal-awal siang pulang tentang fidyah ini. Ini di luar dari masalah sing bapak tanglet-tanglet niki wau nggih. Jadi pertama Pak, nek misalnya sakit nggih bayar fidyah. Nek piyambake mboten gadah harta nggih tanggungane putrane, nggih tanggungane keluargane. Nggih insyaallah nek sik wonten gadah keluarga berarti keluargane sing wajib nyukani fidyah damel bapake sing mboten saged kelampahi siang niku wau. Nggih niku. Nah, niki wonten ibu-ibu anaknya ini sudah SMP. Terus waktu dia menyusui dan hamil itu tidak berpuasa. Berarti 2 tahun dia tidak berpuasa. Lagi kemutan sak mangkin, lagi sadar sak mangkin. Terus ya nopo Pak? Kula niki, nggih ngeten mawon tampile. Pinten sasi? Kali sasi. Waktu itu puasanya berapa hari? Wah, supe Pak, 29 atau 30. Wes dihitung sing lengkap wae 30. Ndak ada puasa itu 31 hari. Nah, derek lazismu mawon. Nah, akhirnya derek lazismu 30.000 per hari. Berarti 30.000 dikalikan 60. 6 dikalikan 3 berarti 1,8. 1.800.000 bayar fidyah. Itu ibu-ibu sing tanglet kula bayar fidyah. Kan kita lazismu niku bayar fidyahnya kan 1 hari 30.000. Okay. Padahal ketentuannya itu memberi makan 1 mut. 1 mut itu 670 gram. Berarti 6 ton. Kalau dihitung fulus uang itu sekitar 10.000. Okay. 10.000. Soal nomor kali niku wau ya napa Pak? Kalau mboten nanti jelas. Orang yang sholat tapi banyak gerakannya. Oh, nggih. Jadi sholat niku kan paling tidak niku maksimal 3 kali gerakan di luar sholat, nggih. Tapi kalau misalnya orang tersebut niku misalnya telan terus dikukur kan gak mari-mari. Terus rakaat kedua gatelem dikukur. Kula nate nggih, Pak, kula riyen iki nate mondok. Wah, nek pun nggadahi penyakit gatel ngoten niku mboten salat mawon. Pas wayahe ten ngene kelas nggih ngoten wis dikukur, mangke nek dikukur pun panas, wah lega tenan. Ya nek gatelen budiken ngoten niku dikukur nek pun panas ngoten lega. Nggih, Pak ngapunten nggih, memang ibadah itu kan ada yang utama, tingkatannya itu kan ada yang fadilah, ada yang utamanya kita beribadah, ada yang biasa-biasa dan ada yang tidak sah. Nggih. Kalau permasalahan gerakan ini masih bisa dimaklumi. Tapi kalau panjenengan sholat terus lantas wijan tenang, niki pun batal. Okay? Nah, misalnya sholat dengan terus muntah, niki pun batal. Nek masalah gerakan, insyaallah sakit dimaklumi. Karena manusia itu berbeda-beda kekuatannya, kan? Betul kados Ali bin Abi Thalib, sing ditusuk atas pedang pas waktu sholat subuh oleh Ibnu Muljam. Dan rasakan malah enak ya, ditusuk pakai pedang enak pensolat itu karena keyakinannya, ya, keyakinannya kepasrahan kepada Allah ini sangat luar biasa dan
ya mungkin kita masih agak jauh ya ibadahnya dibanding salafus saleh rahimahullah. Pokoknya dengan sakit rutin akan ibadah wis luar biasa. Wis pun oleh kanan pun oleh kiri, wayai adzan dengan sakit sholat itu pun biasa, pun luar biasa. Nggih, ten sedayu niku wonten tiyang niku piyambake niku bendenen niku sadaya. Sadaya ten ngajenge sekolah. Tahu-tahu pejahe pas mayai sama tone adzan. Muadzinnya Masjid Fakih Utsmani di Unmu Gresik, di Unmu Gresik. Niku pejahe mantul adzan wekdal sholat Jumat. Mantul adzan wekdal sholat Jumat. Jadi ketika qomat loh ditinggali loh. Kok boten qomat ternyata piyambakipun kerja. Nah, yang kita cari itu bukan kemewahan dunia, bukan kesulitan di dunia, tapi kemudahan Allah. Allah itu memudahkan kita, Allah itu memudahkan kita. Dan yang kita tuju di akhir adalah mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Ya niku apa nggih dari dijupuk gampangnya. Dijupuk gampang. Allah lebih tahu. Apapun kondisi kita ini Allah lebih tahu. Nah, maka nggak akan sakit pulau sampai akan atas pertanyaan Pak Thohir tadi. Cekap niki apa wonten malih? Bapak monggo Pak ngapunten kula dengan nggih. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada kami dan termasuk kami dan ini tentang orang yang tidak mampu melakukan dia itu berpuasa tapi tidak mampu. Nah, ada sebagian orang miskin tidak mampu berpuasa, tidak usah mengeluarkan zakat, hanya menerima. Maka orang tersebut akan takut puasanya tidak diterima. Kenapa ada istilah bersama ibadah? Puasa itu kalau tidak diakhiri dikeluarkan zakat fitrahnya, puasanya ganjarannya akan dimatur antara yang sama antara langit dan bumi, tidak diterima. Nah, karena takut akan puasanya tidak diterima, maka dia tersebut dikatakan tidak mampu mengeluarkan zakat. Ini bagaimana menurut Bapak kalau apakah pakaian miskin itu berpuasa tidak mengeluarkan atau menerimanya? Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Ini kondisi sosial, kondisi sosial. Ya. Kalau perlu sampaikan bahwa orang yang punya cadangan makanan untuk besok di hari yang fitri, punya cadangan makanan, berarti dia wajib zakat. Ikuti tenannya. Nah, bagi orang ini dia tidak punya, tapi dia itu pengen menyelesaikan, pengen punya akhir yang baik. Ini kembali lagi kepada tadi, kalau sampai akan melayani itu, gak mau tahu, padahal ulama mek setunggal, piyambak ini burun nelayan, jadi ngangkut iwak saking perahu terus tenggene TPI diopahi ulam ngoten. Lah sebagian ulam ini ku disate, sebagian ulam ini ku didamel maem.
ulame mek setunggal dibagi tiang sekawan, didamel buka poso. Nek kula kirang, kula niki makme kata, lawe nggih kata kula niki. Tapi tiang niki lho kok purun nggih, maem sederhana. Maka inti dari orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah al-qanaah bil qalil, orang yang merasa cukup dengan yang sedikit. Nah, tadi cerita Bapak kau niku sebenarnya Pak, kalau konsep keluarga ini dijalankan, aduh, niki Bukorian nggih, nggih. Bukorian Pak nggih, mungkin kali Bapak Imawon kula jawab ngoten napa nggih? Nggih. Nggih, monggo jenengan buka. Kula akhiri nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.